Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan ini semakin hangat. Terlihat jelas di hadapan publik setelah keduanya saling bertukar hadiah dan juga barang. Yang menarik perhatian publik, di ulang tahun ke-78 Presiden kelima Megawati Soekarnoputri mendapatkan kado spesial dari Presiden Prabowo Subianto berupa karangan bunga anggrek bulan sebagai ucapan selamat. Meskipun Prabowo harus melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kunjungan kenegaraan, kiriman bunga tersebut tetap sampai ke tangan Megawati tepat pada hari spesialnya. Terima kasih atas perhatian dari semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatiannya atas hari ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri di hari ulang tahunnya. Beliau berdua sudah seringkali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega. Jadi seperti itu. Jadi itu contoh bahwa kedekatan hubungan antara kedua beliau memang sudah terjalin sejak lama. Sebelumnya, Megawati pun menunjukkan perhatian serupa dengan menitipkan minyak urut untuk Prabowo. Diketahui minyak urut itu dititipkan Megawati melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi. Meskipun sampai saat ini Megawati dan Prabowo belum sempat bertemu langsung, namun hubungan mereka tetap terjalin erat. Lantas, apa makna dibalik bertukar hadiah dan barang kedua tokoh ini? Apakah hubungan hangat antara Prabowo dan Megawati sering bertukar perhatian melalui hal-hal sederhana menjadi sinyal bakal bertemu dalam waktu dekat? Ya, pucuk dicinta ulang pun tiba ya pemirsa. Nampaknya kemudian itu yang bisa kita tangkap dari kedua tokoh besar ini, yang tadinya kemudian hanya sebuah wacana saja, perjumpaan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto. Namun saat ini nampaknya semakin dekat, semakin gencar disuarakan perjumpaan antara keduanya dengan sinyal-sinyal pun yang juga bisa kita tangkap di publik, yaitu baru-baru ini kemudian nampaknya saling bertukar hadiah. Apa sebenarnya arti dari minyak urut yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri dan juga kemudian pemberian bunga anggrek dari Prabowo Subianto untuk ulang tahun Bu Mega. Kalau kemudian memang sudah sedekat ini hubungannya, sudah seerat ini, sudah cukup mesra, mengapa tak kunjung bertemu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami ada juru bicara PD Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam. Halo, Seno. malam Mbak Maria. Akhirnya hadir juga di studio kami. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami ada pakar politik Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Selamat malam, Bung Ginting. Selamat malam, Mbak Ya. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Bung Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra Jakarta. Tapi sebelumnya kami ingin tanya dulu ke Seno nih. Kemarin sudah diterima hadiah spesial dari Pak Prabowo untuk Bu Mega, walaupun kemudian cukup padat Pak Prabowo ada kunjungan kenegaraan ya. Tapi respon Bu Mega sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kebetulan saya juga ke Batu Tulis waktu perayaan ulang tahun Ibu. Dan acaranya memang dimaksudkan untuk berlangsung dengan khidmat, dengan sederhana, hanya dengan keluarga dan kawan-kawan kerabat dekat. Tetapi memang ada beberapa karangan bunga dan kiriman bunga di situ. Nah, salah satunya memang istimewa, terkhusus dari Pak Presiden Prabowo. Ada papan bunga yang dikirim, karangan bunga sekaligus kemudian bunga anggrek yang jadi bunga kesukaan Bu Mega. Nah, aduh ada kode-kode lagi nih. Ya, jadi bunga anggreknya warna ungu dan warna putih tuh. Itu memang jadi tumbuhan tanaman yang menjadi kesukaan Bu Mega. Dan biasanya hanya orang-orang yang punya hubungan dekat yang cukup lama dengan Bu Mega yang tahu bahwa Ibu Mega itu suka dengan bunga anggrek. Jadi Pak Prabowo termasuk yang cukup lama
punya hubungan secara kesejarahan dan secara ideologis dengan Bu Mega. Secara pribadi hubungannya selalu tidak pernah ada masalah berarti. Dan kemarin itu kami mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk perhatian Pak Prabowo di tengah kesibukan beliau. Itu pun juga disampaikan tidak sih oleh Bu Mega dalam acara ulang tahun tersebut? Oh, kalau di acara ulang tahun memang kan banyak sekali ya tamu undangan yang datang. Dan acaranya juga cukup padat karena tamu-tamu tersebut. Bu Mega sempat nyanyi juga. Saya ingat salah satu lagu yang dinyanyikan Bu Mega itu judulnya My Way. Itu salah satu lagu kesukaan Ibu Mega juga. Jadi lagunya betul-betul merepresentasikan suasana hati gitu ya dengan lagu My Way itu. Lalu kemudian banyak juga tamu-tamu yang hadir dan memberikan selamat. Jadi memang acaranya nyantai saja, tidak ada kemudian acara sambutan khusus. Acara santai tapi dari segi hadiah, dari segi lagu ininya ke Bu Mega pun juga menyuarakan isi hati dan juga suasana politik saat ini ya. Yaitu lagu favorit Ibu Mega. Oh, oke. Kalau tadi sudah disampaikan cukup dekat hubungannya begitu ya. Sudah ada tidak sih sinyal-sinyal kapan akan bertemu? Waktu itu kan kita sempat berbincang juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Katanya bulan ini, betul tidak sih? Kan tinggal menghitung hari itu kalau bulan ini, Seno. Ya, kebetulan kita juga menghormati bagaimana jadwal dan kesibukan Pak Prabowo yang di hari-hari ini sedang ada lawatan kunjungan kenegaraan ke India kan. Artinya memang itu ada suatu misi kenegaraan yang harus dilaksanakan sebagai presiden, sebagai kepala negara, kita menghormati itu. Jadi tentu dalam posisi ini saya rasa secara hambatan, secara hubungan itu tidak ada hambatan berarti. Tapi memang seperti yang saya sampaikan waktu itu, ini masalah teknis saja kok. Dari kesiapan waktu kedua tokoh, kemudian juga saya rasa terkait tanggal nanti Bu Mega dan Pak Prabowo yang akan menentukan secara langsung. Oh, oke, nggak ada hambatan, Bung Ginting. Bagaimana Anda juga memaknai anggrek bulang dari Hambalang tersebut? Iya, ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan keduanya itu melebihi dari hubungan politik di antara mereka. Jadi sesama anak bangsa punya hubungan yang sangat harmonis, walaupun ada dinamika-dinamika, terutama dinamika pada saat pemilu presiden. Ya, tapi tentu saja publik melihat bahwa tarik ulur rencana pertemuan ini selalu terjadi, misalnya sebelum pelantikan Presiden Prabowo, setelah pelantikan Presiden Prabowo, setelah ulang tahun PDI Perjuangan, setelah ulang tahun Megawati. Tapi sampai sekarang publik melihat hilalnya tuh belum ada. Hilalnya belum kelihatan. Anda masih melihat ini belum ada hilalnya meskipun sudah disampaikan ini masalah teknis saja sebenarnya. Hubungannya sudah cukup dekat, cukup mesra. Apa yang dikhawatirkan, Bung Ginting? Ya, paling tidak publik juga melihat setidaknya ada klaster-klaster juga di dalam tubuh PDIP pada saat sebelum pengumuman kabinet. Pertama tentu saja ada yang menginginkan masuk di dalam kabinet, yang kedua tentu saja menunggu dulu, lihat dulu baru masuk, ketiga ada yang menolak. Nah, saya kira itu demokratis ya, di mana-mana ada faksi-faksi, ada pikiran-pikiran seperti itu. Namun demikian menurut saya pertemuan ini bisa kehilangan makna atau bisa kehilangan momentum apabila kemudian situasinya berlarut-larut. Nah, awalnya barangkali Prabowo lebih membutuhkan pertemuan itu. Tapi sekarang menurut saya Prabowo sudah full power. Artinya dukungan yang luar biasa di dalam pemerintahan dan juga dukungan di dalam parlemen. Tapi setidaknya pertemuan dua tokoh ini, Gerindra atau Prabowo dengan juga PDIP atau Megawati, ini mempertemukan dua pemenang pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024. Tapi sistem pemerintahan kita adalah presidensil, di mana kemudian presiden itu tentu lebih firm, punya kekuatan penuh, dan kalau di parlemen di mana PDIP memimpin itu kan kepemimpinannya kolektif. Nah, sementara kalau presiden itu eksekutif tunggal. Sebentar Bung Ginting, maksud Anda artinya PDIP jangan terlalu jual mahal dong gitu? Nah, kira-kira udah dijawab. Ya saya kira awalnya barangkali Prabowo lebih membutuhkan. Kalau sekarang menurut saya PDIP lebih membutuhkan. Juga karena itu diupayakan, barangkali publik juga berharap
PDIP dong sekarang yang lebih agresif. Membutuhkan dalam hal apa, Bung? Nanti kita konfirmasi juga ke Seno nih. Ya saya kira begini ya, Prabowo itu menginginkan bahwa semua akan dirangkul. Potensi-potensi bangsa, artinya siapapun masuk di dalam. Dari segi PDIP-nya? Nah, kalau PDIP casingnya misalnya melalui pernyataan-pernyataan Sekjen Hasto, itu di luar. Tapi kalau dari pernyataan-pernyataan Puan Maharani itu ada di dalam, kan seperti itu. Jadi publik juga menangkap seperti itu. Tapi dalam pengertian walaupun tidak di dalam kabinet, tapi dukungan PDIP terhadap Prabowo Subianto juga kan sangat kuat, termasuk di parlemen. Sehingga publik juga melihat bahwa ini momentumnya barangkali menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo. Apakah kemudian setelah 100 hari itu ada evaluasi, dibuka lagi kesempatan PDIP untuk masuk di dalam pemerintahan. Itu pertanyaan besarnya. Akankah kemudian standing point PDIP saat ini seperti apa sih? Akankah berubah, Seno, seperti yang disampaikan oleh Bung Ginting? Menebak-nebak sinyal-sinyal yang ada sejauh ini mengapa tak kunjung bertemu? Dijawabin nanti ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu dia tadi bagaimana kemudian pemberian anggrek bulan dari Hambalang dari Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya saya tadi bertanya kepada Bu Ginting gini, ini jangan-jangan menunggu waktu ini juga kemudian sembari menentukan posisi. Akankah kemudian nanti posisi dari PDI Perjuangan akankah tetap standby di luar pemerintahan gitu kan, ataukah nanti justru akan ada perubahan di sana? Ini publik menunggu-nunggu hingga saat ini. Ya, kebetulan yang sudah pasti firm itu adalah posisi bahwa kami dipercaya rakyat sebagai partai pemenang pileg. Artinya dengan posisi itu kami ditugaskan, diamanatkan untuk menjadi ketua DPR RI. Nah, dalam posisi itu maka menjadi suatu tanggung jawab politik buat kami untuk sejauh ini adalah melaksanakan politik check and balance yang baik. Dan posisi itu kami pegang dengan konsisten pasca Pilpres selesai. Kami sampaikan bahwa memang di Indonesia ini tidak mengenal asas oposisi atau koalisi. Gitu ya. Artinya kalau oposisi itu persepsi publik nanti, oh semua yang dilakukan pemerintah pasti salah, harus dilawan oleh partai oposisi gitu. Tapi dengan perspektif presidensialisme harusnya tidak ada itu. Nah, dalam urusan itu, maka kami menempatkan diri sejauh ini adalah berada di luar pemerintah. Sejauh ini, artinya kemungkinan bisa berubah? Loh, namanya di dunia ini apa yang nggak bisa berubah. Tetapi sejauh ini setidaknya kami sudah konsisten membuktikan bahwa pasca Pilpres sampai hari ini itu kami berada di luar pemerintah dan di dalam posisi melaksanakan fungsi check and balance. Maka dari itu saya rasa kami juga menjalankan tugas dengan sebaik mungkin kok. Artinya pada saat ada program pemerintah yang senafas dengan kami dukung. Kalau ada program yang implementasi di lapangannya kurang baik tentu akan kami berikan kritik konstruktif. Tetapi dalam posisi itu baik Pak Prabowo maupun Bu Mega sejauh ini saling menghormati posisi politik satu sama lain. Nah, jadi hubungan pribadi beliau berdua ini menjadi modal yang sangat baik untuk menjalankan komunikasi di tengah perbedaan posisi itu. Nah, masyarakat Indonesia ini kan sering kesulitan, Mbak. Artinya dengan satu pepatah itu misalnya antar kawan tuh tak harus sesama perahu, itu kayaknya susah gitu loh. Harusnya ini kalau kawan berarti kumpul semua gitu. Lah bukankah politik kita seperti itu, Seno? Kalau kami di PDI Perjuangan saya rasa sudah membuktikan bahwa pada saat ada posisi politik, standing position, maka kami akan konsisten dengan apa yang kami ucapkan dan apa yang kami tetapkan. Siap pula mengkritik pemerintahan saat ini jika kemudian ada yang tak senafas dengan PDI Perjuangan? Oh ya pasti, dan itu sudah kita lakukan. Artinya secara implementatif program-program pemerintah di ongoing proses 100 hari kemarin, itu banyak juga tuh kritik dari kami soal makan bergizi gratis misalnya. Secara spirit kita mendukung penuh. Artinya itu suatu hal yang positif, visi baik dari Presiden. Tetapi di lapangan kan ada banyak temuan data yang perlu kita catat. Misalnya soal ada anak yang habis makan bergizi gratis keracunan. Masalah deliverynya misalnya ini ada kritik dari daerah, wah nanti di APBD di daerah memberatkan dong untuk program ini kalau anggarannya harus bagi-bagi ke daerah dan pusat.
Nah, hal semacam ini kita berikan catatan kritis, tetapi bukan berarti kita tolak sama sekali programnya. Nah, pola semacam itu tentu kita suarakan secara konsisten. Itu. Oke, menarik. Ini sudah tergabung juga bersama dengan kami ada Bung Riza Patria. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih semuanya. sudah bergabung bersama kami. Bung Riza, tadi Mas kita Eno. sempat berbincang dengan Mas Eno dan juga Bung Ginting gitu ya. Nampaknya ini wacana menunggu bagaimana kemudian pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini sembari juga menentukan posisi nanti PDI Perjuangan akan seperti apa. Karena kalau dilihat katanya ini nampak pucuk dicinta ulang pun tiba, sama-sama mau sebenarnya. Apakah kemudian di sini juga memperlihatkan bagaimana Pak Prabowo tetap ingin merangkul PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan? Seperti itu tidak sih makna dari kiriman bunga anggrek bulan untuk Bu Mega itu tadi, Bung Reza? Ya baik, yang pertama ya sebagaimana kita ketahui bersama hubungan kedua tokoh bangsa ini, Pak Prabowo yang sekarang sebagai Presiden ke-8 dan Ibu Megawati sebagai Presiden ke-5 punya hubungan yang baik sejak lama, sejak kedua orang tuanya Bung Karno dan Pak Sumitro, kemudian juga sejak juga dulu pernah sama-sama di Pilpres Mega Pro 2009 dan seterusnya, hubungan keduanya sangat baik dan semakin baik, semakin hangat. Dan juga hubungan kedua partai antara partai PDIP dengan partai Gerindra juga sangat baik. Terlebih 5 tahun lebih Mbak Puan di pimpinan DPR bersama Pak Dasko juga hampir setiap hari bertemu berdialog, tidak hanya membahas masalah-masalah DPR, tapi juga masalah bangsa, masalah rakyat, dan masalah kedua partai. Dan tentu juga hubungan baik antara Pak Prabowo dan Ibu Mega terus dibahas antara Pak Dasko dan Mbak Puan di DPR hampir setiap hari ketemu. Jadi saya kira tidak ada lagi alasan lain bahwa memang kedua tokoh bangsa ini punya hubungan yang baik ya. Juga ideologi partai juga yang sama, juga sama-sama mengedepankan kepentingan rakyat, wong cilik, dan juga Pancasila, Merah Putih, NKRI. Terlebih lagi Pak Prabowo orang yang sangat bijak, yang sangat akomodatif. Pak Prabowo selalu mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Beliau selalu menyampaikan berkali-kali di banyak kesempatan bahwa musuh satu terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Jadi sekali lagi beliau sangat ingin semua elemen bangsa bersama-sama bekerja, bersinergi, bergotong royong membangun bangsa. Jadi saya kira itu pesan yang penting. Kita lihat komposisi daripada Kabinet Merah Putih mengakomodir semua kepentingan, tidak hanya partai, ormas, akademisi, profesional, pengusaha, tokoh dan sebagainya. Beliau satukan dalam Kabinet Merah Putih yang semua bekerja untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan terakhir ini, di awal 3 bulan ini terlihat sekali kinerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo. Kita lihat, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyampaikan kepuasannya atas kinerja kepemimpinan Kabinet Merah Putih, kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi bagi kami, para menteri dan seluruh jajaran, para wakil menteri, utusan presiden dan sebagainya, juga lembaga, tidak ada visi menteri, semuanya yang kami laksanakan adalah visi presiden, visi misi presiden. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, goals daripada presiden, itulah yang kami sama-sama sejajar kabinet laksanakan. Dan kami mengerti betul keinginan Bapak Presiden agar adanya percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, termasuk program-program unggulan seperti makan gizi gratis, kesehatan gratis, sekolah gratis agar segera dilaksanakan. Ya, Bung Riza, tapi begini, kalau Anda tadi sudah menyampaikan, tadi paling tidak menggambarkan ya bagaimana sebenarnya hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo yang begitu tetap hangat, tetap baik-baik saja, bahkan sejalan, sevisi, semisi begitu ya. Namun kalau semuanya sudah sama, kenapa sampai sekarang tak kunjung bertemu, Bung Riza? Ya, soal pertemuan ini kan masalah waktu saja. Seperti yang kita ketahui,
Bapak Prabowo sudah juga berkali-kali sejak lama ingin ketemu, sudah menyampaikan, tapi kesibukan masing-masing. Kami menghormati kedua tokoh ini punya kesibukan masing-masing dan mencocokkannya memang tidak mudah, namanya juga masing-masing pimpinan partai, ketua umum dan juga presiden dan sebagainya. Jadi sama-sama, yang pasti keduanya punya hati yang sama, punya pikiran yang sama, punya harapan yang sama, cita-cita yang sama untuk kepentingan bangsa negara dan kepentingan rakyat, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masalah pertemuan hanya masalah waktu, dan kebetulan memang diharapkan kemarin bisa ketemu, tapi Pak Prabowo kebetulan ada acara kenegaraan ke India, jadi belum bisa bertemu. Tapi ini cuma masalah waktu saja yang tertunda, juga bukan batal pertemuannya, bukan, tapi pertemuan yang tertunda. Semua seluruh rakyat Indonesia ingin sekali kedua tokoh ini duduk dalam satu meja bersama-sama membahas. Dan kami berterima kasih dan bersyukur Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima, Ketua Umum PDIP Perjuangan, memberikan dukungan yang baik, yang penuh, menyampaikan semua kadernya agar membantu mendukung pemerintahan Bapak Prabowo, yang tentu ini kami sambut baik, sekalipun sampai hari ini posisinya masih di luar, tapi yang kami rasakan seluruh kader PDIP, anggota Dewan dan lain semua tokoh-tokoh memberikan dukungan dan apresiasi terhadap semua program-program yang dilaksanakan. Tentunya juga kami membutuhkan kritik dari siapapun yang membangun, yang memberikan solusi-solusi seperti disampaikan oleh Mas Seno tadi. Semua kritik bagi seluruh rakyat kami tunggu, selama itu untuk kepentingan bangsa, untuk kebaikan, termasuk dari PDIP. Jadi Pak Prabowo sekali lagi seperti yang kita ketahui adalah sosok figur seorang yang selalu mengedepankan persatuan-kesatuan, kebersamaan, persaudaraan, gotong royong, dan ingin bekerja bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa, komponen bangsa, tokoh bangsa, seluruh rakyat Indonesia bersama-sama bekerja, berjuang untuk kepentingan bangsa negara, pembangunan Indonesia ke depan. Ditekankan sekali lagi tadi begitu, ingin bekerja bersama-sama, kata gitu. Masih ada niatan ingin merangkul nampaknya, dan hari kemarin harusnya bertemu ya Seno ya? Memang sudah diagendakan begitu atau bagaimana? Enggak juga ya, kita memang mengagendakan acara, tapi saya nggak ngerti bagaimana kira-kira, karena janjian antara dua tokoh ini seperti yang disampaikan Bung Risa tadi, ini masalah momennya, masalah timingnya, masalah persiapannya itu pasti dihitung betul. Nah, tapi dalam konteks ulang tahun kemarin saya rasa memang adalah momen yang intimate dengan keluarga dan teman dekat, dan khususnya dengan kader-kader internal PDI Perjuangan. Nah, tentu kita juga melihat bagaimana Presiden Prabowo kan, nanti kemarin juga ada agenda ke India, kita nggak mau mengganggu agenda itu. Oke lah kalau begitu, tapi seperti dengan judul kita ya, Anggrek Bulan dari Hambalang, kita coba ingin lihat dulu sebenarnya apa sih makna dari sebuah anggrek bulan, kado spesial dari Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami tampilkan informasi untuk Anda pemirsa. Karena ini yang kemudian juga ditangkap oleh publik, sinyal-sinyal apa sih sebenarnya yang diberikan oleh Presiden Prabowo melalui anggrek bulan ini kan, karena banyak pula yang kemudian mengartikan banyak hal, dari mulai anggrek bulan ini dari yang warna putih hingga warna ungu. Ini nampaknya tanda penghormatan dari seorang Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarno Putri begitu ya. Tapi Bung Ginting, Anda juga melihat tidak sih sebenarnya tadi dari apa disampaikan oleh Bang Riza begitu ya, bahwa sebenarnya memang masih ada niatan kok dari Presiden Prabowo untuk merangkul itu tadi, tidak hanya untuk pertemuan ataupun membuat gimmick-gimmick politik saja, tapi memang ada niatan di sana untuk merangkul PDI Perjuangan? Iya, saya melihat begini, awalnya ada kendala psikologis. Kendala psikologis itu adalah Presiden Jokowi, presiden sebelumnya. Artinya sebelum pelantikan presiden, setelah pelantikan presiden. Tapi sekarang setelah hampir 100 hari, menurut saya tidak ada kendala lagi. Artinya Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Mestinya pertemuan itu bisa segera dilaksanakan. Jangan kemudian kehilangan momentum. Nah, ini kan ada dua momentum yang ditunggu-tunggu publik. Pertama adalah 100 hari pemerintahan Prabowo pada 28 Januari, dan yang berikutnya menjelang Kongres PDI pada bulan Maret atau April. Nah, ini tentu saja ditunggu-tunggu publik, dan dukungan terhadap PDI Perjuangan
di tengah isu bahwa Kongres kemungkinan akan out begitu ya. Ini tentu saja hubungan atau pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu ditunggu-tunggu publik. Apa yang ingin dibicarakan. Jadi bukan semata-mata lagi sekedar silaturahim atau anggrek bulan atau nasi goreng, tapi kira-kira inti pertemuannya bahasannya tuh apa? Karena sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan agenda pertemuannya akan membahas apa. Dan nggak mungkin dipublikasi juga sebenarnya Iya, teman-teman dua makanya. tokoh besar. Tapi kalau boleh berandai-andai, Iya. Anda melihat ini, akankah kemudian nanti ada hal besar dari hasil pertemuan dua tokoh ini? Akankah kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Seno, untuk saat ini sementara sih berada di luar pemerintahan. Akankah nanti berubah kalau Anda melihat, Bu Ginting? Ya, saya kira publik juga akan senang dua tokoh ini bertemu, terutama untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang menarik adalah pernyataan PDIP pada tahun 2004, 2009 itu berbeda dengan 2024 ini, di mana waktu itu PDIP tegas menyatakan oposisi terhadap pemerintahan SBY karena hubungan psikologis yang kurang baik antara Megawati dengan SBY. Tapi sekarang hubungan antara Megawati dengan Prabowo Subianto nyaris tidak ada kendala psikologis. Saya kira bagus ini akan ada pertemuan. Dan bukan tidak mungkin kemudian PDIP juga akan masuk di dalam kabinet. Tapi Mungkin itu terjadi? Sangat mungkin terjadi. Ini politik itu sangat dinamis. Terutama ini, 3 tahun setelah pemerintahan biasanya akan ada dinamika yang luar biasa. Dan semua partai politik sudah berpikir untuk 2029. Jadi akan ada yang keluar, akan ada yang masuk. Jadi di dalam politik itu pintu tidak boleh ditutup rapat-rapat, tapi harus ada ruang untuk keluar masuk. Kira-kira begitu. Seno? Oh, tiba-tiba ke aku nih. Jadi prinsipnya Mungkin gini. masih berubah itu katanya. Enggak, prinsipnya gini Mbak Maria. Kenapa kok pada zaman Pak SBY tadi, Pak Ginting menyatakan bahwa kita sudah tegas menyatakan bahwa tidak akan masuk dan seterusnya. Memang karena itu terjadi setelah Kongres ya. Artinya pada saat Kongres itu adalah momentum politik yang memang menjadi satu momen yang diamanatkan pada kami secara internal untuk bisa menyatakan sikap politik atas pemerintahan. Nah, kebetulan di 2024 ini kan memang belum Kongres nih kita. Nah, secara legalistik formalnya itu nanti ketegasan kami seperti apa sikap politiknya itu akan disampaikan melalui Kongres. Oke, artinya nanti apakah kemudian akan ada hal mengejutkan dan juga perubahan sikap politik dari PDI Perjuangan usai Kongres? Dijawabnya sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Jadi menarik di bahasan ini. Ya, selalu menarik mesti kalau kita berbicara mengenai sinyal-sinyal di politik terutama dari dua tokoh besar ini ya. Karena perlu juga kita simak ini pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi yang mengatakan bahwa kiriman bunga anggrek dan juga vitamin kepada Megawati Soekarno Putri di hari ulang tahunnya dari Presiden Prabowo Subianto ini adalah sebagai doa, dan juga bunga anggrek adalah bunga yang kemudian disenangi oleh Ibu Megawati. Selain juga bunga anggrek, Pak Prabowo pun nampak juga memberikan vitamin pemirsa. Oh, itu kan selamat ulang tahun. Doa dari seorang sahabat, dari seorang kawan, itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang juga diharapkan oleh kita semuanya. Biasa dan diharapkan oleh semua orang. Kita sebagai manusia semakin banyak yang memberi doa semakin bagus. Mudah-mudahan doa-doa itu dikabul. Pertanyaannya kenapa anggrek? Memang Bu Mega itu mencintai anggrek. Di antara banyak bunga yang disukai oleh beliau itu antara lain anggrek, favoritnya. Kalau itu ya Pak Prabowo itu punya kebiasaan kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat selalu mencari vitamin yang baik. Dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara, dan karena beliau ngerasain vitamin itu enak untuk badannya, beliau menghadiahkan itu kepada
banyak tokoh. Kepada Pak Jokowi, kepada Bu Mega dikirimkan vitamin-vitamin itu. Dan kepada tokoh-tokoh lainnya. Karena vitamin itu baik dan Pak Prabowo merasa orang-orang ini harus sehat, orang-orang ini harus kuat, orang-orang ini harus fit. Karena yang difikirkan tokoh-tokoh ini adalah negara, bangsa, rakyat yang jumlahnya banyak dengan persoalan yang begitu kompleks sehingga vitalitas, daya tahan itu menjadi sesuatu yang penting, imunitas. Karena itu Pak Prabowo menawarkan beberapa vitamin, kalau itu betul. Nah itu dia tadi Pak Prabowo memang bahkan pada saat kunjungan ke luar negeri ingatnya Bu Mega loh. Kan cukup spesial sekali ya. Ini kita tanyakan ke Bung Riza. Bung Riza, sebegitu dalamkah kemudian perhatian dari seorang Prabowo Subianto kepada Bu Megawati Soekarno Putri? Apakah kemudian juga ini sinyal-sinyal kembali untuk kemudian mengajak PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan? Ya memang seperti yang kami sampaikan berulang kali, hubungan kedua tokoh ini sangat hangat, sangat baik ya. Terlebih Pak Prabowo orangnya sangat ingin punya sahabat, punya teman, punya hubungan yang baik dengan semua orang ya. Tidak ada musuh, bahkan terhadap orang-orang yang pernah membuli, menjelek-jelekan, menghina, memfitnah dan sebagainya. Beliau selalu menganggap bahwa orang itu adalah tetap teman, tetap sahabat ya. Terlebih bagi Ibu Megawati, seorang presiden kelima, seorang ketua umum, seorang anak proklamator, seorang tokoh, seseorang yang punya jasa yang besar pada bangsa negara, tentu penting bagi beliau Pak Prabowo untuk terus dapat menjaga hubungan baik. Terlebih PDIP juga sekarang udah yang ketiga kalinya, alhamdulillah menjadi pemenang pemilu, tentu dukungan, hubungan baik dengan PDIP menjadi sangat penting bagi pembangunan bangsa ke depan. Jadi sekali lagi Pak Prabowo sangat menganggap bahwa Ibu Mega adalah seorang tokoh yang penting, tokoh bangsa yang punya pengaruh yang besar, dan seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa negara, dan terus diperlukan kontribusi Ibu Mega bagi bangsa dan sekalipun sekarang Pak Prabowo jadi presiden, Pak Prabowo selalu ingin mendengar masukan, mendapat masukan, saran, rekomendasi, dan sebagainya dari siapa saja, dari seluruh rakyat Indonesia, dari tokoh-tokoh terlebih dari Ibu Megawati sebagai presiden kelima yang punya pengalaman dan sejarah panjang. Jadi sekali lagi hubungan yang baik ini akan terus dijaga, saya yakin oleh keduanya, dan tentu akan memberikan kesejukan dan kebaikan bagi bangsa negara ke depan. Oke, tapi begini Bung, akankah kemudian Pak Prabowo juga akan legowo begitu ya, mengingat perhatiannya begitu besar kepada Bu Mega, kalau kemudian nanti, tadi sempat disinggung-singgung ada Kongres PD Perjuangan, kalau kemudian berubah posisi, tetap berada di luar pemerintahan dengan kemudian tegas mengkritik pemerintah, legowo nggak sih Pak Prabowo begitu? Iya tentu dalam politik itu satu hal yang biasa, ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar. Yang penting bukan posisinya di dalam atau di luar, tapi kontribusi apa yang diberikan bagi bangsa negara. Kalau di dalam tidak memberikan kontribusi juga tidak baik bagi Pak Prabowo. Sebaliknya kalau di luar tapi memberikan kontribusi baik, itu malah jauh lebih baik. Jadi sekali lagi yang penting bagi Pak Prabowo adalah kontribusinya bagi bangsa dan negara, bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan posisinya ada di dalam atau di luar. Namun demikian Pak Prabowo selalu ingin mengajak semua elemen bangsa dimanapun posisinya, apapun kedudukannya, keberadaannya, profesinya, jabatannya, semua beliau selalu ingin mengajak untuk bekerja sama gotong royong membangun bangsa. Beliau menyadari masalah bangsa ini sangat besar, sangat kompleks, tidak bisa diselesaikan oleh satu dua partai, oleh satu dua ormas, oleh satu dua tokoh, harus semua, seluruh tokoh, seluruh bangsa, seluruh partai, seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif dengan posisinya masing-masing, dengan kedudukan masing-masing untuk membangun bangsa bersama-sama. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Prabowo, itulah sebabnya beliau selalu mengedepankan pentingnya sinergi, kebersamaan, gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, itu menjadi hal yang penting bagi beliau. Jadi sekali lagi hubungan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik dan akan terus baik. Dan hubungan PDIP dengan Gerindra juga saya yakin sangat baik, akan terus baik. Dan insya Allah kedua tokoh ini akan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara. Anda melihat demikian?
Ya, saya kira di antara 4 presiden yang masih ada, Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo, Prabowo itu relatif yang bisa diterima oleh semuanya, bisa masuk ke semuanya, yang lain tidak. Nah, jadi ini bandul dikuasai oleh Prabowo. Kendati hubungan Prabowo dengan Megawati dalam 3 kali pilpres itu di kutub yang berbeda ya. Misalnya 2014, 2019, 2024. Tapi sinyal mereka dekat itu adalah pada saat Pilkada Jakarta itu. Ketika apakah akan ada gugatan dan segala macam, publik juga sudah menangkap bagaimana Prabowo memutuskan bahwa sudahlah, terima saja keputusan ini, tidak ada lagi di tengah ada upaya Jokowi misalnya, desas-desusnya ingin gugatan sampai di MK. Tapi keputusan Prabowo untuk menerima hasil Pilkada Jakarta itu menandakan hubungan antara Prabowo dengan Megawati sangat baik. Dan hubungannya juga, manggilnya juga Mas Bowo, kemudian Mbak Mega dan segala macam. Ini juga menandakan bahwa hubungan mereka itu bukan sekadar hubungan politik saja, tapi udah hubungan kekeluargaan. Pernyataan Megawati misalnya mengatakan apabila Pak Prabowo, Mas Bowo berada di posisi saya ketika kadernya dizolimi dalam tanda kutip, saya kira sikapnya juga akan sama. Ini Megawati berusaha menaikkan persoalan-persoalan bahwa keduanya sesungguhnya tidak ada kendala, walaupun 3 kali pilpres kemarin terlihat berbenturan, tapi secara hati tidak ada masalah. Ya itulah demokrasi gitu. Itulah demokrasi. Nampaknya pertemuan akan segera terwujud ya. Ya semoga, walaupun hilalnya sampai sekarang belum, tapi saya kira juga sebelum Kongres PDIP itu akan ada pertemuan itu. Sebelum Kongres akan ada pertemuan, betul tidak Sino? Ya bisa iya, bisa tidak. Sekali lagi pertemuan itu tergantung dari, sama sekali ini sangat tergantung dari beliau berdua. Hanya beliau berdua, baik Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka saya rasa dengan posisi itu, kalau tadi Bung Riza juga sudah menjelaskan panjang, artinya hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu landasannya adalah sikap saling hormat menghormati. Apapun posisi politiknya, baik pada saat pilpres, kompetisi, meskipun berbeda tetap saling hormat menghormati. Setelah pilpres selesai ada yang menang kalah, juga tetap saling hormat menghormati. Dalam kondisi seperti itu, maka hubungan komunikasinya bisa berjalan lancar. Loh, belum bertemu sekalipun loh Mbak Maria. Selama ini tetap bisa kok secara efektif menyampaikan pesan satu sama lain. Kami seringkali terbuka, publik bisa melihat ada utusan-utusan dari kami yang berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Misalnya melalui senior-senior partai yang ditugaskan. Ada Pak Ahmad Basara, ada Mas Pram, dan banyak nama-nama lain. Artinya komunikasi itu tetap bisa berjalan dengan efektif kok, meskipun tidak ada pertemuan fisik, belum ada pertemuan fisik. Jadi sebenarnya kami juga berharap, kita mendoakan agar pertemuan besok apabila betul-betul momentumnya ada dan terjadi pertemuan, tentu tidak hanya seremonik dan simbolik kan yang diharapkan masyarakat, tetapi ada tidak lanjut apa. Nah, maka dari itu agar ini berkualitas betul pertemuannya, momentumnya harus betul-betul tepat. Tidak bisa diburu-buru. Nunggu apa lagi? Nunggu momen apa lagi gitu loh. Nunggu akurasi momentum yang paling tepat. Kalau di dunia tinju itu Mbak Maria, petinju yang paling baik itu bukan petinju yang paling cepat atau yang paling kuat, tapi yang paling bisa dan paling mampu membaca momentum. Kayaknya begitu tuh kalau dari dunia. Makanya ini menunggu momentum yang terbaik, akurasinya paling tepat. Apalagi pasca 100 hari mendekati 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, ini kan ada satu temuan menarik dari survei Litbang Kompas. Approval rating Pak Prabowo ini sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari kemudian approval ratingnya mantan presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Itu lebih tinggi di periode pertama gitu ya. Jadi artinya Pak Prabowo hari ini bisa menjadi presiden yang dicintai rakyat, yang bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak perlu diganggu-ganggu oleh kenangan mantan. Nah itu kurang lebih. Tegas di sana ya. Oke, terakhir deh saya ke Bang Riza. Bang Riza, artinya jadi kapan nih kalau kemudian PDIP sudah membuka peluang, ayo kapan kalau mau bertemu, tinggal menunggu waktu dari Presiden Prabowo, kapan nih? Apakah usai kunjungan ke negara dari India langsung akan bertemu atau bagaimana?
Ya sejak lama selalu ingin ketemu, sejak Pilpres selesai juga sekalipun belum diumumkan juga Pak Prabowo selalu ingin ketemu dengan Ibu Megawati, dengan semua tokoh. Jadi sekali lagi keinginan beliau sangat kuat untuk ketemu dengan Ibu Megawati, dengan seluruh tokoh bangsa, apapun posisinya, kedudukannya, karena beliau menyadari sekali, penting sekali ketemu tokoh-tokoh bangsa, apalagi sekaliber Ibu Megawati. Jadi sekalipun tadi disampaikan Mas Seno, Pak Prabowo mendapat approval rating tertinggi 80,6, 85,1%, kepuasan dan kinerja Pak Prabowo sebagai presiden dan jajaran, tapi beliau merasa bahwa itu adalah kerja seluruh jajaran, kerja seluruh kabinet, kerja seluruh pembantu-pembantu beliau. Jadi beliau merasa tetap membutuhkan dukungan, bantuan semua pihak, termasuk Ibu Megawati dan PDIP. Jadi sekali lagi kami merasa penting terus bisa membangun hubungan yang baik. Terlebih Pak Prabowo orangnya selalu ingin bersama-sama membangun bangsa dan negara. Dan apakah hubungan baik itu juga kami harus bersyukur bahwa kepuasan publiknya tinggi, namun demikian kebersamaan hasil yang diperoleh atas kerjasama bersama jauh lebih baik. Oke, hubungan baik ini nampaknya juga kemudian harus juga terlihat secara fisik juga gitu, karena itu publik yang menantikan. Kita akan tunggu lah ya momen apa lagi nanti ya untuk mempertemukan kedua tokoh besar ini ya, dan juga apa menunya itu nanti kita tunggu. Terima kasih banyak Bung Riza atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mas Seno, terima kasih Bung Ginting. Terima kasih Mbak Maria.